Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salihin salihat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah sahabat-sahabat Ansor NDTV akan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita hanya membicarakan tentang takwa dan hakikat puasa. Tentunya kalimat takwa, kata takwa yang terdiri daripada 5 huruf ini sering kita mendengarkannya dan hampir menjadi familiar di telinga kita, yang telah disiarkan berbagai macam platform media sosial, di mimbar-mimbar masjid disampaikan kata takwa. Tentunya puasa ini dapat menjadikan kita meraih yang namanya takwa tadi ini. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu," hai orang-orang yang beriman, "kutiba alaikumusiyam," diwajibkan atas kamu berpuasa, "kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu, "la'allakum tattaqun," untuk meraih agar kamu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, seseorang yang sedang berpuasa berarti ia sedang mengontrol asupan makanan dan minuman ke tubuhnya yang selama ini menjadi bahan bakar nafsu dalam tubuh. Saat asupan tersebut berhasil dikontrol, maka gejolak nafsu dalam diri manusia pun akan terkendali. Jika nafsu dikendalikan, maka hasrat melakukan maksiat juga redup. Maka dari itu, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa kita mengontrol makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh kita semata-mata bukan untuk perkara-perkara lain, tetapi justru kita memberhentikan atau mengurangi kadar syahwat kita sehingga kita bisa meraih yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan tidak saja berbicara soal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atau menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketakwaan ini bagaimana kita konsistensi atas setiap yang kita lakukan. Artinya apa, hadirin dimuliakan Allah? Dimanapun, kapanpun, baik kita dalam keadaan ramai ataupun sepi, baik dalam keadaan kita senang bergelimang harta atau dalam keadaan kita sulit, tentu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu, perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, niscaya dengan perbuatan baik akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kemudian perbaikilah, pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang mulia. Maka dari itu tentu di dalam meraih ketakwaan ada kejujuran yang harus kita lakukan. Sebagaimana kita senantiasa beribadah kepada Allah, baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam kategori orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kita daripada sifat-sifat riya, memamerkan dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun kepada kita semua di pertengahan bulan suci Ramadan ini dan menjadi orang-orang yang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.